peralatan-peralatan yang sering kita pakai di dalam memasang instalasi listrik. Misalnya seperti ini. Ini dikatakan tang potong. Ya, tang potong. Baru ini dikatakan tang bulat, atau ada juga tang lancip, tang bulat, tang lancip. Dan ini ada tang kombinasi. Ya, tang kombinasi ini. Ya, jadi ini tiga-tiganya ini seminimal-minimalnya harus dimiliki oleh tukang-tukang listrik. Ya, dan berikutnya dia juga harus memiliki misalnya kabel obeng min ya, obeng min seperti ini. Juga dia harus memiliki ya obeng plus ya, obeng plus seperti ini. Ya, harus sudah punya. Baru kalau pentingnya juga dia harus mempunyai satu test pen ya. Test pen ini bukan untuk obeng ya, ini test pen hanya untuk ngetes apa ada arus apa enggak. Karena kalau ini kita pakai obeng, ini kita putar bisa pecah ini ya, ini enggak kuat, pecah dia. Oke, ini test pen. Baru juga kita harus memiliki ya minimal ada cutter untuk mengupas atau bisa memotong kabel. Dan juga kita harus ada yang dikatakan pengupas ya, pengupas kabel ini. Ini tang pengupas kabel. Jadi kalau kita mau mengupas kabel pakai ini, tapi ini juga ada bisa dipakai untuk memotong ya, bisa dipakai untuk memotong ini. Nih, dipotong nih. Ya, nanti kita peragakan caranya ya. Ini dia harus minimal punya seperti inilah ya. Dan juga kalau dia biasa bekerja di panel ya, tentu di situ nanti banyak yang dipakai dengan pakai skun ya. Kita pakai dengan crimping seperti ini ya. Crimping ini kalau kita memasang yang dikatakan skun ya, pakai skun ini yang dikatakan crimping. Oke, ini ada beberapa peralatan yang mungkin ada yang sudah kenal dan ada juga yang belum kenal. Nanti kita coba kita buat fungsinya ini dan fungsinya pengupas ini. Dan juga biasanya kita perlu juga harus menggunakan ukuran ya, menggunakan ukuran panjangnya. Kita perlu juga menyediakan yang dikatakan meteran seperti ini ya. Ini yang mungkin kita harus butuhkan suatu saat. Dan tidak kalah pentingnya ini juga gergaji besi ini. Gergaji besi ini juga perlu kita pakai di dalam kita bekerja ya. Misalnya untuk memotong pipa dan bahkan untuk memotong kabel yang diameter besar juga ini kita butuhkan ya. Ini peralatan-peralatan yang manual yang boleh dikatakan untuk mekanik yang kita butuhkan kalau kita memperbaiki alat listrik ya. Oke. Dan ini yang dikatakan apometer ya. Apometer ini juga ini sangat penting sekali dipergunakan di dalam kita untuk memasang instalasi listrik. Misalnya kalau kita mau mengetahui tegangan yang kita pasang itu berapa tegangannya, boleh kita pakai dengan mengukur ini. Berikutnya boleh kita pakai juga untuk mengetahui ketersambungan ya, ketersambungan antara yang satu dengan yang lain ya. Nanti kita pakai dengan pada posisi ohm ya. Dan boleh juga kita pakai untuk mengukur arus, tapi dalam artinya arus di sini kecil-kecil ya, masih kecil-kecil arusnya ya yang kita pakai. Jadi ini apometer ini terdiri dari beberapa alat ukur dalamnya. Ada voltmeter, ada ampermeter, ada ohmmeter, ada voltmeter AC, ada voltmeter DC. Tergantung kita nanti untuk memakainya itu penggunaannya kemana ya. Apa kita gunakan yang DC, AC atau ke ampere, boleh. Ini apometer ini banyak juga teman-teman yang belum memahami cara penggunaannya nih. Makanya sering orang-orang memasangnya ini bisa rusak ya karena tidak paham menggunakannya. Jadi untuk itu nanti
kita harus pelajari lebih dalam lagi mengenai alat ukur apometer ini ya. Ya, ini apometer. Yang nggak usah yang mahal-mahal, belilah. Beli aja yang yang standar-standar sehingga bisa kita mengukur tegangannya atau mengukur ketersambungan. Misalnya kalau di saklar ya atau di stop kontak. Ya, itu alat-alat yang mungkin harus kita sediakan kalau kita sebagai teknisi-teknisi di dalam instalasi ya. Mau nggak mau kita harus paham ini. Kalau kita nggak paham ini, ya mungkin kita suatu waktu kita akan mengalami kendala di dalam proses di dalam pemasangan instalasinya. Inilah alat-alat yang dibutuhkan kalau kita sebagai instalator atau teknisi di dalam instalasi listrik ya. Jadi demikian cara jenis-jenis kabel, jenis-jenis daripada alat-alat yang kita gunakan. Terima kasih.